sampai kita ketemu lagi. Hari ini Mem akan mengajar kalian matematika ya. Seperti yang Mem sudah jelaskan kemarin, untuk kelas 5 Mem mengajar matematika salah satunya. Nah, untuk matematika kita memakai buku SPS seperti yang ini. Nah, pasti kalian sudah ada yang punya ya, tapi ya kalau yang belum punya juga nggak apa-apa. Nanti kalian bisa menonton video Mem ini, jadi kalian lebih mengerti ya sayang ya. Jadi kalian bisa menonton video juga, bisa buka bukunya ya. Oke, untuk matematika bab pertama kalian mempelajari tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan itu ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian pecahan. Nah, waktu di kelas 4 pasti kalian udah belajar kan? Nah, ini kita mereview lagi atau mengulang lagi ya. Jadi, kalau yang kelas 4 sudah bisa, pasti kalian lebih bisa lagi ya. Nah, nanti kalian perhatikan apa yang Mem jelaskan. Terus di akhir video nanti Mem akan memberikan latihan. Nah, nanti yang Mem jelaskan itu kalian catat dulu di buku catatan kalian. Setelah itu kalian boleh mengerjakan latihannya ya sayang. Karena kalau misalnya kalian tidak mencatat, nanti kalau ada yang bingung kalian jadi ini seperti apa ya, jadi tambah bingung. Mendingan dicatat dulu, nanti kalau misalnya ada yang kelewat atau kalau kecepatan, kalian bisa ulang lagi video dari Mem ya. Oke, kita mulai ya nak. Matematika kelas 5, materi pertama adalah pecahan. Nah, pertama kita akan mempelajari mengenai penjumlahan pecahan. Oke. Nah, waktu kelas 4 kalian juga pasti sudah mengerti yang mana sih pembilang, yang mana penyebut. Jadi dalam pecahan, contohnya ini, yang atas kita bilang pembilang, yang bawah kita bilang penyebut. Jadi angka 1 ini pembilang, angka 3 dan 2 ini penyebut ya. Nah, dalam pecahan kita punya aturan. Aturannya adalah jika penyebutnya berbeda, maka kalian mesti carilah KPK-nya. Contoh, 3 dan 2 ini kan berbeda ya. Maksudnya kalau sama itu 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4. Nah, kalian cari dulu KPK-nya. Berarti KPK 3 dan 2 kita cari pakai pohon faktor. Nah, di sini udah kalian pelajari juga di kelas 4 kan. 3 dan 2, 3 itu berarti 3 dibagi 1, 3. 2 dibagi 1, 2. Jadi faktorisasi dari 3 saja. Kalau 1 nggak usah ditulis ya. 2 itu 2. Berarti KPK itu kita mesti mencari yang pangkatnya paling besar atau yang tidak punya pasangan. Ya, jadi kan ada FPB dan KPK. Nah, kita di sini untuk mencari KPK saja ya nak ya. Jadi Mem ulangnya KPK saja. Jadi kalau mencari KPK itu yang punya pasangan, kalian cari yang paling besar, dan yang tidak punya pasangan kalian masukkan. Ini contoh nih. Ini sini 3, di sini 2, sama-sama nggak punya pasangan atau berbeda kan? Nah, kalian masukkan, berarti KPK-nya 3 kali 2, berarti 6. Ya. Oke. Atau Mem kasih contoh lagi biar kalian nggak bingung. 2/7 ditambah 4/7. Nah, di sini penyebutnya ternyata sama-sama 7. Berarti kalian bisa langsung menjumlahkan atasnya saja. Ingat ya nak, atasnya saja, bawahnya jangan dijumlahkan atau penyebutnya jangan dijumlahkan. Jadi 2 tambah 4, 6. Jadi 6/7, tetap bawahnya 7. Jangan 14. Ya, tetap 7. Jadi jawabannya 6/7. Ya. Oke, contoh lain lagi nih yang penyebutnya itu berbeda. Contoh ketiga, 4/15 ditambah 6/10. Nah, ini berbeda lagi nih sama kayak contoh nomor 1. Cari KPK-nya ya. Nih, Mem udah cari ini biar kalian mengerti. 15 dan 10. 15 dibagi 3 dibagi 5. 10 dibagi 2 bagi 5. Nah, berarti 15 3 kali 5 ini ya nak, 3 kali 5. 10 2 dikali 5. Nah, KPK-nya yang tidak punya pasangan itu dimasukkan. Ini kan 3 sama-sama. Ini ada 3, di sini nggak ada 3.
Di sini ada 2, di sini nggak ada 2. Berarti masukkan saja. Berarti 3 dikali 2 dikali 5. Nah, kalau ini kan 5-nya sama-sama 5 aja ya, nggak berpangkat. Cari, masukkan di sini 5 saja. 5-nya 1 aja, jangan dua-duanya ya. Berarti 3 dikali 2 dikali 5. Ya, sama dengan 30. Oke. Jadi 4/15 ditambah 6/10. Oke. Tadi di sini dapatnya 30. 30 itu kita taruh di sini ya, Nak ya, di bawah. Di bawah. Nah, dari sini kita mulai. 30 dibagi 15 berapa? 2. Ya, 2 baru kalikan dengan atasnya. 2 kali 4, 8. Tulis 8. Lagi sekarang sebelah sini. 30 dibagi 10, 3. 3 dikali atasnya. 3 kali 6, 18. Jadi 8 ditambah 18 sama dengan 26/30. Nah, sebenarnya di sini juga sudah benar. Tetapi terkadang ada soal dia minta sampai yang paling sederhana. Maksudnya paling sederhana adalah berarti bilangan ini masih bisa dikecilkan lagi. Caranya kalian harus membagi dengan bilangan yang sama. Contoh, 26 bagi 2. 30 bagi 2. Ya, 26 bagi 2 13, 30 bagi 2 15. Jadi 13/15. Nah, 13/15 ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Maksudnya 13 sudah tidak bisa dibagi lagi dan 15 sudah tidak bisa lagi dibagi lagi. Dan yang perlu kalian ingat, pada saat kalian menyederhanakan, bilangan ini harus sama. Jadi kalau 26 bagi 2, 30 juga mesti bagi 2, nggak boleh ada dibagi 2, dibagi 3, itu nggak boleh. Harus sama-sama dibagi bilangan yang sama. Jadi kamu harus cari pembaginya yang bisa dua-duanya. Ya, Nak ya. Nah, kadang-kadang kalian masih bingung. Mem, ini untuk seperti ini harus bilangan berapa sih? Nah, untuk membagi ini kalian harus memakai bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Contohnya begini, bilangan prima itu waktu kalian bilangan prima ya, Mem tulis dulu ya. Mem tulis di sini. Bilangan prima itu ada 1, 3, 5, 7, 11, 13, banyaklah bilangan prima ya, Nak ya. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi bilangan lain kecuali bilangan dia sendiri. Contoh saja 3 ya. Oh, ini dari 2, 1 nggak usah, dari 2. Contohnya 2 itu tidak bisa dibagi berapapun kecuali di bilangan dia sendiri ya. Maksudnya 2 bagi 2 bisa 1, 3 bagi 3 bisa 1, 5 bagi 5 bisa 1 ya. Tapi kan 2 tidak bisa dibagi 3, 2 tidak bisa dibagi 5 gitu. Nah, sama 3 juga nggak bisa dibagi 2, 3 nggak bisa dibagi 5. Nah, kenapa gini? Mem, kenapa kalau 4 kenapa bukan bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi 2. Makanya 4 bukan bilangan prima. Ya. Nah, ingat, bilangan prima memang kamu lihat ini seperti bilangan ganjil, tapi tidak semua bilangan ganjil bilangan prima. Contoh 9. Kok 9 nggak bilangan prima ya? Karena 9 bisa dibagi 3. Ya, 9 dibagi 3 kan 3. Nah, 9 nggak bisa dibilang bilangan prima. Jadi seperti 5 nih. 5 ini tidak bisa dibagi, nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 4. Ya, maksud tidak bisa, maksudnya apabila dibagi hasilnya bukan koma ya. Misalnya gini, Mem bisa kok 5 bagi 2. Iya benar, bisa 5 bagi 2, 2,5. Tapi maksudnya kita di sini nggak bisa itu bukan pembagian hasilnya koma. Ya. Oke, jadi bilangan prima itu kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, terus 17 ya. 15 bukan ya, karena 15 bisa dibagi 3 atau 15 bisa dibagi 5. Gitu ya, Nah ya. Jadi pada saat kalian mencari faktorisasinya, nah ini seperti ini. 15 dibagi 3 dan 5. 10 bisa 2 dan 5, kan 2 termasuk bilangan prima tadi. Nih.
ya. Nah ini sebenarnya kayak 1 bukan bilangan prima, makanya main bulat 3 berarti 3 aja, 2 aja gitu ya, karena kan semua bilangan bisa dibagi 1. Oke, nomor 4, 1/2 ditambah 1/3 sama dengan, nah kalau ini kalian mesti jadikan bilangan atau pecahan biasa. Ini contohnya 1/2 caranya 2 dikali 1 dikali, terus baru hasilnya ditambah. 2 kali 1 2 ditambah 1 berarti 3/2. Bawahnya tetap sama ya, bawahnya tetap sama. Oke, terus 1/3. 1/3 caranya sama kayak tadi, 1 dikali 1 dikali 3 ditambah 1. 1 kali 3, 3 tambah 1 4. Jadi jawabannya 4. Jadi kalau dirubah jadi 4/3. Ya. 3/2 tambah 4/3 ya. Oke. Nah, di sini setelah jadi seperti ini baru deh kalian cari. Nah, ini tetap penyebutnya berbeda. Jadi cari lagi KPK-nya ya. Jadi udah kita cari ya, 3 sama 2 jadi 6 ya. 6 dibagi 2, 3 kali atasnya 3, 9. 6 dibagi 3, 2 kali 4, 8. 9 tambah 8 sama dengan 17/6. Tetap bawahnya itu tetap ya. Nah, 9 tambah 8, 17. Nah, 17/6 ini tidak bisa dibagi lagi atau sederhanakan lagi. Jadi sampai 17/6. Oke. Nah, yang nomor 5 ini namanya pecahan desimal. Pecahan juga namanya ya, walaupun tidak per. Dia pecahan desimal, 0,37 ditambah 0,50. Nah, caranya 0,37 ditambah 0,50. Kalau dalam pecahan desimal, kalian mesti buat ini, komanya ini sejajar. Jadi harus sejajar. Jadi jangan seperti ini, 0,37 di sini 0,50. Nah, ini nggak bisa. Di sini komanya di sini, ini di sini. Ini nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Harus sejajar. Setelah sejajar baru kalian jumlahkan. 7 tambah 0, 7. 3 tambah 5, 8. Koma ini sejajar. Bikin lagi di sini komanya. 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya 0,87. Ya. Nah, coba lagi nomor 6 biar kalian lebih paham. 0,20 ditambah 0,321. 0,20 0,321. Nah, kalian jangan bingung kalau gini, Mem, kok di angka 1, di atas angka 1 nggak ada angka? Ya, memang nggak ada angka, tapi kalian boleh menambahkan angka 0. Hanya angka 0 ya yang bisa ditambahkan, nggak boleh angka yang lain. Oke? 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2, 2. 2 tambah 3, 5. Ini bikin koma di sini karena ini sejajarnya di sini ya. 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya 0,521. Ya nak, mengingatkan lagi yang boleh ditambahkan di sini hanya angka 0. Tidak boleh angka yang lain. Karena kalau angka yang lain jadi merubah angkanya atau merubah jumlahnya. Oke, sekarang nomor 7. 25/100 ditambah 1/2. Oke, nih atau 25% ya. 25% kita bisa rubah jadi 25/100 ditambah 1/2. 25 tambah, nah oh ya kita cari dulu ya ini ya KPK-nya ya, karena ini kan penyebutnya berbeda. 100 dan 2. 100 dibagi 2 50, dibagi 2 lagi 25, dibagi 5 5. Jadi untuk 100 2 pangkat 2 dari mana? 2-nya ada 2. 5-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Tulis di sini ya, 2, 1 dan 2 ya, berarti 2 saja. Ingat bilang tadi satunya nggak usah ditulis. Nah, KPK yang sama, ini kan sama ya nak ya, 2. Cari yang sama tapi yang paling besar. Ini dan ini besaran 2 pangkat 2. Tulis 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ini tidak punya pasangan, nggak apa-apa, masukkan aja ke sini. Berarti 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2. 2 kali 2, 4.
5 pangkat 2, 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Berarti 5 kali 25, 100. Lalu kita letakkan di sini. 100 dibagi 100, 1. 1 kali 25, 25. 100 dibagi 2, 50. 50 kali atasnya ya, 50 kali 1, 50. Jadi 25 tambah 50, 75. 75 per 100. Nah, tadi Mem bilang ini sebenarnya sudah benar, tetapi kita masih bisa sederhanakan. Dibagi 25, 75 bagi 25, 100 dibagi 25. 75 bagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Jadi jawabannya 3 per 4. Ya nah ya. Oke. Ini tadi penjumlahan pecahan. Ya, nah pecahan tadi ada pecahan biasa, ini namanya pecahan yang biasa seperti ini. Nah, kalau yang tadi nomor 4 kita bilangnya pecahan campuran, tetap kita harus merubah ke pecahan biasa dulu. Ini namanya pecahan desimal. Terus yang ini persen ya. Nah, ini kalau misalnya gini, Mem saya mau ngerjain tapi pakai saya punya cara sendiri gitu. Misalnya kalau kalian berpikir begitu, oh boleh, nggak apa-apa. Karena untuk matematika caranya banyak, tetapi kalian boleh bekerjakan tetap memakai cara ya. Mau caranya berbeda sama Mem, misal saya nggak pakai pound faktor Mem, saya sistem tabel, oh boleh. Jadi kalian boleh mengerjakan tapi pakai cara ya nak ya. Karena kalau misalnya nggak memakai cara, terus gimana dapatnya? Tiba-tiba langsung ada jawabannya gitu. Nah oke, sampai di sini pertemuan kita mengenai penjumlahan pecahan. Nanti Mem akan berikan latihan soal ya nak ya. Mem kasih contoh latihan soal, kalian kerjakan. Terus ini jangan lupa dicatat. Latihan soal dikerjakan baru dikumpulkan ke Mem lagi ya nak ya. Oke, cukup sekian materi dari Mem. Selamat pagi, Tuhan memberkati.